Salam sahabat Aku Tahu Channel. Kita berjumpa lagi di channel ini di Pendidikan Agama Kristen. Saat ini kita akan membahas contoh soal untuk pendidikan agama Kristen. Saya berharap anak-anak semuanya sehat ya. Demikian juga Bapak Ibu, orang tua murid atau teman-teman guru yang melihat contoh soal ini. Nah, saat ini kita akan membahas contoh soal untuk kurikulum 2013 ya. Contoh soal untuk kurikulum 2013. Saat ini kita ambil tema tentang keluargaku untuk kelas 2. Temanya keluargaku untuk kelas 2. Nah, bahan ini juga bisa jadi pertimbangan untuk pendidikan atau pelajaran yang lain ya, contohnya IPA, tematik, pasti contohnya hampir sama cara pembuatan soalnya ya, cara menghadapi soalnya hampir sama. Nah, saat ini kita akan memulai untuk contoh soal yang pertama. Perhatikan soalnya. Firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Sekali lagi, firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Dari teks firman Tuhan tersebut, Tuhan memberi anugerah kepada anak-anak, yaitu kita lihat pilihan jawabannya A, disenangi guru, B, banyak teman, C, harta yang banyak, D, umur yang panjang. Nah, kita perlu menyimak stimulus soal yang ini ya, warna kuning. Apa pertanyaannya? Firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Sekali lagi, firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, ini stimulus soalnya. Nah, pertanyaannya ada di sini. Dari teks firman Tuhan tersebut, Tuhan memberi anugerah kepada anak-anak, yaitu apa? Disenangi guru, banyak teman, atau harta yang banyak, atau umur yang panjang? Jawaban yang mana yang tepat? Ya, D, umur yang panjang. Jadi kalau kita menghormati ayah ibu kita, maka Tuhan akan memberikan umur yang panjang sesuai dengan firman Tuhan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Orang tua memberikan nasihat kepada anak. Tujuannya adalah, perhatikan ini ya. Perhatikan gambar di samping. Orang tua memberikan nasihat kepada anak. Tujuannya untuk apa? Ya, kita lihat pilihannya. A, memberitahu yang mana yang benar dan yang salah. Yang memberitahu yang mana benar dan salah. Jadi kalau orang tua kita memberikan nasihat, apakah memberitahu yang mana yang benar dan salah, atau B, supaya anak takut kepada orang tua, atau C, supaya mengikuti jejak orang tuanya, atau D, supaya orang tua senang. Nah, pilihan ini berkaitan dengan gambar ini. Pertanyaan ini ada stimulusnya ada di sini. Nah, stimulusnya ada di gambar. Pertanyaannya, orang tua memberikan nasihat kepada anak, tujuannya untuk apa? Kita lihat jawaban yang benar yang mana. Coba anak-anak boleh bisa menjawabnya. Kita lihat jawabannya adalah A. Orang tua memberikan nasihat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dijalankan, mana yang tidak boleh. Itu tujuan orang tua menasihati seorang anak, bukan untuk nakut-nakutin, bukan supaya anak itu mengikuti jejak orang tua, ya, atau supaya orang tua senang, tidak. Tapi tujuannya untuk memberikan nasihat itu untuk apa yang boleh dilakukan anak, yang baik dan yang salah, ya. Itu tadi. Baik, kita lihat contoh soal berikutnya.
Tokoh Alkitab yang pernah dibenci saudaranya yaitu Yusuf. Ya, kita ingat kejadiannya. Yusuf dibuang saudara-saudaranya ke suatu tempat. Ya. Ini simul soalnya yang warna putih ya. Pertanyaannya, gambar di bawah yang tepat di mana Yusuf dibuang saudaranya adalah, yuk kita lihat gambarnya. Kemana Yusuf dibuang? Itu maksudnya itu ya. Kita lihat A, apakah gambar ini? Nah, apakah Yusuf dibuang ke ladang? B, ini ke ladang atau sawah ya. B, ke dalam gua yang ada singanya. Atau C, ke atas pohon. Jadi saudara-saudaranya membuang Yusuf ke atas pohon. D, atau ke sumur. Kita simak stimulus soalnya nih. Nah, ini ada soalnya. Yang warna biru ini pertanyaannya. Tokoh Alkitab yang pernah dibenci saudaranya yaitu Yusuf. Yusuf dibuang saudara-saudaranya ke suatu tempat. Sebelum Yusuf dijual ke pedagang saudagar ya, saudagar dari Arab. Jawaban yang tepat yang mana? Anak-anak bisa menjawab sekarang? Ya, kita lihat jawaban yang benar adalah D. Yusuf dibuang ke dalam sumur. Kalau sawah, tidak ada di sana sawah. Ya, di padang gurun tidak ada sawah. Nah, kalau yang B, ini bukan kejadian Yusuf, tapi ini kejadian Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Sedangkan di sini Yusuf tidak dibuang ke atas pohon atau dilempar ke pohon, tapi di sini jawaban yang tepat adalah Yusuf dimasukkan ke dalam gua, ke dalam sumur ya, bukan gua, sumur. Ini saudara-saudaranya melempar Yusuf ke dalam sumur. Ya, sumur sudah tua atau sudah kering. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Coba kita simak gambar berikut ini. Ya, ini adalah di mana ada anggota keluarga inti sedang berkumpul dan sedang tersenyum. Mungkin mereka menikmati saat-saat berkumpul. Nah, kita lihat soalnya. Dari contoh gambar di atas, jika keluarga sering melakukan seperti ini akan tercipta. Apa yang tercipta kalau keluarga suka berkumpul, tertawa bersama? Itu masuk dari pertanyaan ini. A. Jarak antara anak dan orang tua. Jadi ada terjadi jarak antara anak dan orang tua. Atau B. Kakak dan adik senang, sedangkan orang tua tidak senang mungkin ya. Ini pilihannya. Atau C, keharmonisan di dalam keluarga. Jadi kalau sering terjadi seperti ini, tertawa bersama, keluarga jadi kompak mungkin ya. Atau D, ayah dan ibu tidak menyukainya. Nah, dari gambar ini, mana jawaban yang paling tepat dari soal ini? Contoh gambar di atas, keluarga sering melakukan seperti ini akan tercipta apa? Mungkin anak-anak di rumah merindukan seperti ini, ayah dan ibu berkumpul bersama anak-anak, tertawa bersama atau bermain. Nah, kalau sering terjadi seperti ini, apakah ada jarak antara anak dan orang tua, saling menjaga jarak? Atau B, kakak dan adik senang, tapi orang tuanya tidak senang? Atau C, keharmonisan di dalam keluarga terjadi? Atau D, ayah dan ibu tidak menyukainya? Coba anak-anak boleh menjawab, kira-kira jawaban yang benar yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Nah, sampai di sini dulu contoh soal kita untuk kelas 2. Ya, anak-anak boleh mempelajari contoh-contoh soal yang sebelumnya atau kelas yang sebelumnya, tidak masalah. Ya, Tuhan Yesus memberkati dan selamat belajar. Shalom.